Pada awalnya kami adalah menanam tembakau, tetapi karena harga yang tidak menentu, sehingga mulai dari tahun 2013 kami beralih ataupun menanam tembakau tapi dicampur dengan ubi jalar, dan kenyataannya dari ubi jalar itu lebih menguntungkan. Sehingga saat sekarang tanaman ubi jalar yang tadinya hanya kita coba di tempat kami, lama-lama tetangga semuanya meniru, dan yang akhirnya sampai dengan saat sekarang banyak sekali petani yang menanam ubi jalar, bahkan mencapai 358 hektar. Dari hasil perhitungan tersebut, ternyata dari petani tembakau kemudian menjadi petani ubi jalar itu lebih menguntungkan petani ubi jalarnya. Walaupun tembakau saat sekarang juga masih tetap ada ditanam, tapi tidak seperti dulu sebelum tahun 2012. Itu memang tembakau adalah merupakan tanaman komoditas utama. Dengan harga yang tidak menentu, sehingga sekarang diadakan diversifikasi komoditas dengan pola tumpang sari. Kondisi petani saat sekarang setelah mereka itu berusaha tani ubi jalar, itu alhamdulillah ada peningkatan yang sangat signifikan, sehingga kehidupan mereka di dalam kehidupan sehari-harinya tidak kelihatan seperti saat mereka hanya menanam satu komoditas, hanya tembakau. Karena dengan menanam ubi jalar kita bisa menjual dengan harga yang kita tentukan. Kenapa saya pilih tanaman ubi jalar? Karena dari pengalaman kedua orang tua saya yang dulu adalah seorang petani tembakau, sudah beberapa tahun menggeluti bidang tembakau sampai pengrajin, sampai jual ke pabrik juga, dan pada akhirnya collab. Terus saya berpikir untuk dikasih tanaman tumpang sari, beberapa yang bisa didapat hasilnya, tapi saya berpikir untuk lebih maju lagi, ubi jalar saya kembangkan. Kemudian saya juga berpikir bagaimana ubi jalar biar tidak hanya dikonsumsi untuk lokal saja. Dari itu saya juga belajar banyak kepada para pedagang ubi jalar dari luar, yang termasuk dari kota-kota lain, dari provinsi lain. Saya lobby, saya kasih sampel dari produk yang saya punya, ubi jalar tanaman asli Intisari. Saya coba untuk pasar swalayan juga bisa diterima. Saya coba untuk pasar ekspor, alhamdulillah juga bisa diterima. Cuman ada beberapa kendala untuk saat ini dari varietas ubi jalar yang ditanam di Intisari. Kebanyakan ubi jalar di sini terus terang beberapa penyakit. Sebagai contoh, kayak dimakan cacing atau nama uret ya. Sebagai contoh kayak gini, ini untuk kualitas ekspor ini tidak masuk. Untuk kualitas swalayan pun juga tidak mau. Yang kayak kena cangkul juga sama aja, kayak gini, ekspor dia tidak mau. Jadi kita masih butuh banyak PR lah, masih butuh banyak pendampingan dari pihak-pihak yang terkait sebagai solusi dari apa yang selama ini menjadi permasalahan kita. Saya menemukan PT yang ada di Jawa Tengah, saya membawa sampel, dan alhamdulillah sampel itu diterima. Dan pada akhirnya saya juga dikasih kuota untuk 2 minggu sekali untuk membawa ubi jalar ini buat ekspor. Negara mana sih? Ekspor yang saat ini dituju
sementara masih di Singapura sama Malaysia. Untuk harapan saya ke depan, semoga petani khususnya di wilayah Wintisari ini bisa naik kasta istilahnya ya, dari yang tadinya tembakau untuk beberapa lahan bisa ditanami ubi jalar, dan untuk kualitas ubi jalar juga harapan saya ada solusi-solusi yang masuk agar ubi jalar dari Wintisari ini bisa tembus, bisa masuk ke pasar swalayan atau pasar ekspor. Nah, untuk pesan dari kami, dari para petani tembakau itu, marilah kita mengadakan diversifikasi komoditas dengan sistem tumpang sari, sehingga kita tidak hanya mengandalkan dari satu produk, yaitu hanya satu produk tembakau, tetapi bisa dengan tanaman yang lain, sehingga bisa menopang pertumbuhan perekonomian dan pendapatan masyarakat petani itu sendiri.